Oke, hari ketiga untuk train of trainer standar ISC. Jadi memang mungkin di sini kita hanya 1,5 atau 2 jam ya. Tapi nanti sebagai trainer, ini kalau dipraktekkan di kelas ya, ini bisa 8 jam bisa kurang karena akan ada praktek-praktek langsung ya. Jadi trainer juga akan ngawasin dan kemudian ada diskusi-diskusi, mungkin ada bentuk group discussion ya. Kalau pesertanya udah cukup banyak, beberapa grup, lalu mereka presentasi. Intinya mereka dengan membuat diskusi group discussion mereka akan lebih paham gitu ya. Ide-ide mereka akan timbul terkait knowledge dan skill yang dibicarakan ya, yang dilatih pada hari tersebut. Dan kemudian ada lagi tugas-tugas ya, studi kasus segala macam, sehingga ini materinya jadi panjang. Oke, di sini kita mungkin ya paling 1,5 jam, 2 jam, udah paling lama itu. Karena apa? Ini online aja, dan sebenarnya online bisa juga kita bikin ya, kita bagi per grup discussion. Ini kan ada room juga, cuman karena kita sedikit ya udah langsung aja lah gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita review dulu hari yang kemarin, materi hari kedua. Nah, cuman hari pertama ada juga yang belum ngerti, sehingga saya review lagi nih. Kemarin kan tugasnya sebutkan perbedaan judul, tema, topik, ringkasan. Ya. Jadi, judul itu biasanya suatu kata atau kalimat, ya. Jadi mungkin judul suatu materi training, ya, judul film. Jadi semuanya dirangkum dengan satu kata atau satu kalimat. Intinya, judul ini adalah sesuatu yang menarik gitu ya. Sehingga dengan melihat judul, orang jadi bertanya-tanya ya. Orang jadi ada rasa ketertarikan, itu judul. Kalau tema ini ya bagaimana suatu materi ya atau suatu film atau apa itu dijelaskan dalam beberapa satu kalimat atau beberapa kalimat ya, itulah tema. Jadi dengan melihat tema kita sudah punya gambaran ya. Ini trainingnya seperti apa, atau ini filmnya seperti apa, atau ini isi bukunya seperti apa. Nah itu tema. Jadi beda antara judul dengan tema ya. Judul mungkin lebih pendek, ya tema mungkin lebih panjang dengan sedikit penjelasan ya. Tema juga kalau mau dibilang ini rangkuman, ya mungkin bisa, cuman tema ini menggambarkan keseluruhan materi atau keseluruhan cerita film atau keseluruhan isi buku. Atau tema ini bisa juga sesuatu arti yang mau ditonjolkan ya dari materi atau dari film atau dari isi buku. Sehingga orang lebih tertarik temanya. Nah, itu tema. Lalu topik ini lebih kepada bagian-bagian daripada suatu materi ya. Jadi dia sudah dibagi-bagi topik. Yang umpamanya judulnya tadi basic survival ya. Temanya umpamanya cara bertahan hidup di laut ya. Cara bertahan dan berjuang untuk hidup di laut. Kemudian topiknya baru ini dipecah-pecah sub-sub bagiannya. Nah, ringkasan ini adalah isi materi keseluruhan dari hal-hal yang pentingnya. Ya. Jadi dari hal yang penting mungkin dari setiap satu topik diambil satu gitu kan, bisa dua atau satu. Nah itu ringkasan. Ya ini, jadi kalau kita ingin membuat suatu materi, maka kita tentukan dulu ya, ini materinya tentang apa. Kita buat temanya. Jadi hal yang penting dari materi itu. Dan kemudian kita buat topik-topiknya ya atau sub-sub bagiannya. Nah,
Kalau di antara sub-bagiannya ada perlu dibagi lagi, namanya sub-bagian. Nah, lalu kalau kita sudah buat kerangkanya seperti itu, akan mudah kita buat ya. Sehingga judul sih kita bisa tambahkan aja. Ini ringkasan ya, kalau di akhir orang mungkin ingin lihat keseluruhan dulu, tinggal baca ringkasannya. Jadi langsung kita buat ya. Sudah ada topik-topik, subtopik, ada sub-subtopik kalau perlu. Ya, kalau subtopiknya masih terlalu lebar, terlalu luas, ya kita buat lagi sub-subtopik, atau memang mungkin ada penjelasan yang lebih rinci ingin dijelaskan dalam subtopik, kita buat lagi sub-subtopik. Itu ringkasan. Kalau kesimpulan, simpulan itu mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ya. Jadi kesimpulan itu apa yang ditangkap daripada seseorang ketika membaca sebuah buku, ketika menonton sebuah film, ketika mengikuti sebuah training. Simpulannya akan berbeda-beda, tergantung di mana sudut pandang daripada orang ini. Ya. Jadi kalau yang sama mungkin ringkasan. Ya. Kalau kesimpulan itu masing-masing orang menerjemahkan sesuatu yang dilihatnya atau didengarnya. Ya. Lalu perbedaan antara skill dan knowledge. Skill and knowledge itu tahu ya. Jadi tahu itu sama dengan informasi. Informasi ini masih mentah mungkin ya. Jadi harus dipahami. Nah, tugas dari trainer lah itu untuk membuat para peserta itu paham, ya. Jadi kalau baca sendiri mungkin peserta bisa aja ya berusaha memahami sendiri. Tapi kadang-kadang pemahamannya salah. Nah, itu tugas trainer ya. Mungkin kalau hanya menyampaikan bla 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 gini, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Jadi di kelas kita akan lihat mana yang dia tangkapnya cepat, mana yang cerdas, itu mungkin akan tahu. Tapi di kelas mungkin nggak akan sama kan kecerdasan maupun kecepatan tangkapnya. Jadi kita akan pilih-pilih nih, siapa yang dia tangkapnya paling lemah. Jadi itulah tugas trainer melihat ya, ada yang dia tangkapnya paling lemah, itulah nanti yang akan menjadi acuan untuk ngetes. Kalau dia sudah ngerti, pasti yang lainnya ngerti gitu. Jadi nanti untuk mengetes pemahaman seluruh kelas, ya mungkin random ya, kalau dari 12 orang mungkin 2 atau 3. Di antara 2 atau 3 ini salah satunya yang kita anggap yang daya tangkapnya paling lemah gitu ya. Jadi kalau dia udah ngerti, udah benar, ya berarti mungkin yang lainnya bisa paham, sudah paham juga gitu. Karena intinya kita memberikan pelatihan, kita harus memastikan semua peserta itu paham. Itulah tugas trainer ya. Untuk knowledge-nya ya. Nah, kalau skill ini adalah penerapan dari knowledge ya yang sudah dipahami. Ini bisa berbentuk mungkin pemecahan masalah ya, melakukan suatu pekerjaan atau membuat ide dan strategi. Ini namanya skill. Jadi skill ini nggak melulu harus bisa mengoperasikan satu alat ya, itu kalau hubungannya dengan materi mungkin yang berhubungan dengan lapangan. Kan semuanya nggak belum tentu materi lapangan ya, seperti operator, teknisi ya, itu mungkin hubungannya dengan suatu alat. Tapi skill juga ada hubungannya dengan yang namanya soft skill ya. Soft skill ini bisa berbentuk suatu kemampuan dia untuk melakukan pemecahan masalah ya, mencari solusi ya, ide-ide dan strategi terkait materi. Nah, ini namanya skill ya. Skill itu sama dengan keterampilan. Jadi inilah ya, jadi suatu materi mungkin ada skill atau keterampilannya. Ini kita harus pastikan ya, trainer itu ngajar pesertanya sampai terampil, sampai bisa menguasai keterampilan yang memang ada di materi itu. Itu tugas trainer. Jadi jangan seperti mengajarin bla 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 bla. Dan lanjut materi berikutnya.
Itu seminar ya. Jadi bedakan antara seminar dengan pelatihan. Makanya di Kemnaker juga nggak berani bilang pelatihan. Karena kalau pelatihan itu benar-benar kita melatih ya. Melatih orang untuk skill-skillnya. Tapi kalau hanya sekedar penyampaian informasi, seperti regulasi peraturan perundang-undangan, ya memang Kemnaker lebih tepat ya mengatakannya itu pembinaan. Jadi mereka menyampaikan informasi hanya berupa knowledge-nya aja, ya, skill-nya nggak ada. Yang penting pesertanya itu paham. Cuman di lapangan saya lihat sih yang penting udah sampaikan ya sudah ya, kembali ke konsep seminar jadinya. Jadi nggak ada pembinaannya. Oke, itu materi hari pertama. Jadi untuk standar ISG ini harus ngerti ini. Tapi untuk trainer, kita memang akan sediakan materi-materinya. Jadi walaupun nggak bisa membuat materi ya, yang penting paham lah ya. Gimana sih konsep materi daripada standar ISG? Ya seperti ini. Kita akan mengepak itu menjadi basic information dan juga skill dan knowledge apa dari tiap materi. Lalu level trainer ISG, ini kita bahas juga di hari pertama. Cuman mungkin masih banyak bongkar pasang ya, karena saya akan belum menetapkan dulu level trainer. Kita akan bahas sama-sama nanti, sehingga apa yang sudah dijelaskan kemarin mungkin itu masih menjadi suatu ide awal ya, karena ini akan berkembang lebih lanjut. Jadi saya mungkin nggak akan ulang dulu itu di sini. Yang penting kemarin sudah kita bahas, ada trainer mungkin level pemula, media, yang utama, dan seterusnya. Dan kemudian standar training ESG juga kemarin ini juga memang mungkin akan dibahas lebih lanjut. Tapi intinya ya standar training biasa lah. Ya. Jadi ada persiapan ya, dan kemudian materinya ini sudah sudah benar, sudah update dan sebagainya, itu harus dipastikan dulu. Dan kemudian trainernya sudah sertifikasi ya. Dan kalau di SG ini nanti, kalau di Indo standarnya, itu nanti ada pengawas. Ya, itu mungkin bedanya. Tapi kalau Indo Smart, yang versi murahnya, itu nggak ada pengawas. Cuman materinya sama aja. Jadi, ya kita mau bikin untuk Indo Standard memang ada pengawas. Pengawasnya akan melakukan pengawasan ya, ngingetin trainer kalau lupa, kemudian mengawasi peserta melakukan penilaian, lalu melakukan penilaian juga terhadap trainer. Nah, itu pengawas. Jadi pengawas harus trainernya juga, harus seorang trainer juga. Nah, waktu itu dia berfungsi sebagai pengawas mungkin. Jadi harus dilatih TOT juga. Karena bagaimana dia melakukan penilaian suatu sesi training kalau dia nggak ngerti ya konsep kepada training. Kemudian hari kedua, kita membahas mengenai metode trainer standar ISG. Metode standar ISG ini hampir mirip-mirip dengan yang sudah kita bahas ya. Jadi di ISG ini kita fokusnya kepada skill dan knowledge. Skill dan knowledge, dan kalau metode-metode standar ini juga belum kita bakukan ya, makanya mungkin kita akan lihat ya. Jadi kalau sudah baku ya ini benar-benar harus diulang-ulang. Jadi kita belum akan soft launching kalau memang belum benar-benar baku. Saya masih membuka kesempatan untuk masukan-masukan.
Sehingga ini belum kita tetapkan lah gitu. Lalu skill dasar kedua, cara menerapkan materi pembelajaran dalam pekerjaan. Jadi inilah intinya ya, ini skill dasar. Artinya di semua materi training ini ada nanti. Ya. Jadi skill dasar ada semua di semua materi training. Kalau skill trainer, nah ini berarti khusus untuk TOT. Jadi materi training yang lain nggak ada. Gitu. Jadi skill dasar nih ada di semua materi, yaitu cara menerapkan materi pembelajaran dalam pekerjaan. Jadi kita harus tahu dulu, ya, sudah paham materinya, dan kemudian kalau di training, ya, menerapkan materi TOT ini, ya berarti mungkin nanti dia apakah trainer perusahaan, ya, dia harus membuat training need analisis, lalu dari situ dia akan buat training matrix, ya, kemudian dia akan buat jadwal pelatihan setahun. Nah, itu untuk trainer perusahaan. Kalau untuk trainer training provider, mungkin nggak ada TNA, kecuali mungkin ada program untuk internal training juga, ya. Berarti nanti ada TNA juga, training analisis, lalu training matrixnya, ya, per posisi, dan kemudian baru jadwal training dalam setahun. Ya, ini menerapkan materi TOT. Kalau materi yang lainnya mungkin cara penerapannya tentu berbeda. Kalau materi rigor ya tentu akan berbeda, ya. Tapi intinya yang sama semua adalah peserta harus paham dulu, ya, untuk materi, ya, informasi dasarnya apa, ya, informasi dasar itu arti dan definisi dia harus benar-benar paham, ya, sehingga satu persepsi, latar belakang dari materi, lalu kemudian maksud tujuan, lalu benefit, ya, dan peluangnya, lalu masalah dan resiko dari materi itu, ya, bagaimana pengendalian dan solusinya, dan do and don't, ya, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, lalu checklist langkah-langkah penerapan materi dan seterusnya. Itu informasi dasar. Nah, ini harus dipahami. Baru nanti skill dan knowledge-nya. Jadi kuasai itu dulu semua, baru nanti bisa diterapkan materi itu dalam pekerjaan. Ini yang dipelajari, ya. Ini skill dasar berarti ada di semua materi. Kemudian kemarin ada cara membuat materi training, ya, di hari kedua, lalu cara update materi training. Ya, intinya juga hampir sama, ya. Jadi cara membuat materi training itu harus ada informasi dasar tadi, ya, yang arti dan definisi, ya, kemudian latar belakang, maksud tujuan, benefit dan peluang, masalah dan resiko, do and don't, dan sebagainya. Itu semua harus ada. Ya. Kemudian skill-skill dasar itu ada juga, ya. Di mana yang skill dasar kedua ini, cara menerapkan materi itu juga ada. Lalu skill dasar pertama itu cara menguasai satu ilmu atau materi pembelajaran. Itu juga ada di tiap materi. Lalu skill dasar ketiga, cara mengembangkan atau meningkatkan skill dan keterampilan yang akan kita bahas hari ini. Itu skill dasar. Jadi semua materi nanti ada. Nah, lalu cara update materi, ya, kalau ada perubahan aturan, regulasi, perubahan alat, dan sebagainya mungkin, atau ada satu kelemahan-kelemahan dari materi yang lama, dan kemudian ada perbaikan, improvement-nya, itu harus diupdate. Jadi untuk standar ini kita nggak mau materi yang lama atau materi yang dirasa kurang berkualitas, kurang efektif, masih diajarkan, ya. Jadi harus segera diupdate kalau memang ada improvement atau usulan-usulan yang baik untuk membuat materi ini lebih update, gitu. Ya, itu kira-kira materi hari kedua. Mungkin nanti saya akan share juga video rekamannya, sehingga bisa diulang-ulang lagi dipelajari. Ya, jadi untuk materi hari ketiga ini,
Untuk hari ketiga, kita akan membahas skill dasarnya, cara mengembangkan atau meningkatkan skill, lalu skill training ketiga, cara berbicara efektif, skill training keempat, cara konsentrasi atau fokus dalam mengajar. Plus diawali dengan informasi spesifik mengenai training ya. Ini informasi spesifik mengenai training, kita akan bahas jenis-jenis training ya, do and don't dalam training, lalu checklist ya, langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan training, lalu checklist, catatan dan penilaian dari trainer, lalu checklist masalah dan resiko ya, serta checklist peluang dan benefit. Ya, itu materi hari ini. Kita awali dengan informasi spesifik training. Ya, di sini kita awali dengan jenis-jenis training. Kalau dari standar kita, tapi belum kita tetapkan, ya inilah yang mungkin saya buat ya. Untuk training itu ada dua jenis besar, yaitu pelatihan non pelatihan kerja dan pelatihan kerja. Pelatihan non kerja atau non pelatihan kerja, harusnya pelatihan non kerja atau gimana ya? Pokoknya bukan pelatihan kerja lah, ini pelatihan materi sekolah umpamanya ya, khusus-khusus bimbingan belajar mungkin, pelatihan-pelatihan sosial seperti BNPB yang Bro Ralfi itu sering ikutin ya. Lalu pokoknya berhubungan dengan manusia dan masyarakat ya, ini sosial. Pelatihan-pelatihan personal ya, untuk pengembangan diri umpamanya. Lalu pelatihan olahraga, pelatihan seni ya atau musik, pelatihan-pelatihan dalam hal rumah tangga, pelatihan spiritual dan lain-lain. Ini saya masukkan di pelatihan non kerja atau bukan pelatihan kerja. Lalu yang kedua pelatihan kerja. Nah, di pelatihan kerja saya bagi dua, ada hard skill dan ada soft skill. Ya, hard skill ini saya masukkan umpamanya pelatihan manajemen ya. Ini ada mengenai jabatan, ada aktivitas, ada bidang ya. Bidang ini HRD, marketing, operasional, logistik dan lain-lain gitu ya. Kalau jabatan ini mungkin staff ya, supervisor, manager, direktur dan seterusnya. Kalau aktivitas ini banyak sekali ya. Aktivitas lapangan, aktivitas kantor. Nah, ini saya masukkan di hard skill. Kemudian soft skill, ini motivasi kerja, pengembangan keterampilan, dan seterusnya. Ya ini, mungkin nanti ada usulan kita bisa rubah sedikit ya, untuk kita bagi jenis-jenis training. Jadi kita nggak langsung semuanya ya, mungkin, dan lagian kita nggak akan mungkin semuanya. Kita nanti fokus ke pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini pun, kita akan lihat ya, nggak semuanya juga. Apakah kita mulai dari soft skill, ada mungkin sebagian hard skill ya. Kemudian dalam hal training do and don't. Ya, ini silakan kalau ada masukan-masukan juga. Do-nya itu ya, artinya yang harus dilakukan ya terkait menjadi seorang trainer ya atau dalam pelaksanaan training. Lakukan perencanaan dan persiapan. Jadi perbedaan antara perencanaan ya berarti melakukan suatu kegiatan ya di masa mendatang. Itu kita rencanakan ya. Apa yang akan dilakukan, langkah-langkahnya ya, kemudian budget sumber dayanya, berapa orang yang diperlukan, berapa dananya dan seterusnya. Ini bagian dari perencanaan. Kalau persiapan, ya ini mungkin sudah masuk ke tahap, sudah mendekati hari H ya, mempersiapkan tempatnya udah ada ya, tanggalnya udah pasti, jamnya segala macam, ya.
lalu mungkin berapa hari, dan kemudian trainernya sudah ada, sudah dipersiapkan, alat-alatnya ya, dan kemudian menu makanan mungkin untuk coffee break dan juga lunch dan seterusnya, ya, sampai souvenir. Jadi itu semua masuknya ke persiapan. Jadi bedakan antara perencanaan dengan persiapan. Ya. Perencanaan ini untuk jangka panjang dan general mungkin sifatnya. Lalu yang perlu dilakukan juga mengenai keselamatan kerja, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini benar-benar harus diperhatikan, mulai dari kondisi ruangannya, ya, dan kemudian ventilasinya, ya mungkin AC dan seterusnya. Semuanya berhubungan dengan keselamatan. Mungkin ergonominya juga diperhatikan, ya, sehingga tempat duduknya mungkin kalau berlangsung berhari-hari dipindah-pindah gitu. Ini supaya ergonominya nggak terganggu. Jadi kalau satu arah aja mungkin lehernya bisa keseleo, bukan keseleo ya, pegel gitu. Jadi mungkin besok dipindah ke ujung satu ya, supaya ada keseimbangan gitu. Itu kita bicara K3 ya. Lalu bicara kualitas ini juga. Jadi untuk kualitas yang jelas bagaimana pelaksanaan training ini atau sebagai trainer itu memenuhi harapan pihak-pihak terkait. Itu namanya kualitas. Jadi kalau tempatnya jelek ya, peserta nggak suka, berarti kualitasnya jelek. Trainernya kurang semangat dan sebagainya, nah itu juga kualitasnya jelek berarti. Jadi kualitas ini meliputi banyak faktor yang intinya harus memuaskan semua pihak terkait ya. Pihak terkait dalam training ya, terutama peserta trainingnya. Dan kemudian manajemen training provider, lalu koordinator daripada para peserta training mungkin yang mengirimkan peserta dan seterusnya. Lalu yang perlu dilakukan juga dalam training heboh dan menarik saat pembukaan. Ya, ini teori ya, tapi memang lebih bagus. Saat pembukaan itu kesan pertama. Jadi kalau kesan pertamanya udah loyo ya, adem ayem kayak kuburan, itu orang persepsinya udah langsung ngantuk. Ya. Ngelihat trainernya langsung nguap gitu. Jadi ya silakan do ya, atau lakukanlah hal yang heboh dan menarik saat pembukaan. Jadi ciptakan kesan yang jauh dari kata ngantuk, kesan yang bersahabat ya. Jadi ini kesan pertama untuk trainer ya saat pembukaan. Ya mungkin bisa di saat perkenalan ya, saat yel-yel dan sebagainya. Ini pembukaan harus heboh gitu ya, dan atraktif atau menarik. Kemudian logis dan menghibur saat isi. Jadi saat menjelaskan tentang materi training, itu harus benar-benar logis, jangan kebanyakan hayalan atau hal-hal yang tahyul. Ya. Jadi, ya ada teman kita, gini ya, nggak boleh gini, nggak boleh duduk di bantal, dan wah, kalau mau ngelucu juga sih nggak apa-apa gitu. Tapi itu bisa masuk ke menghibur ya. Tapi kalau bawaannya hal yang tahyul, nggak ada, apalagi nggak ada hubungannya dengan materi training ya jangan, karena rugi menghabiskan waktu. Kemudian hal yang logis ini juga nanti adalah bagaimana diskusi ya, studi kasus, karena di standar Indo ini akan ada studi dan studi kasus dan mungkin diskusi-diskusi. Menghibur ini mungkin ya jangan terlalu menekan lah. Ya, jadi walaupun memang standarnya harus agak keras ya karena banyak tugas, tapi yang para peserta yang udah capek mungkin ya dihibur-hibur lah sama trainer ya. Bukan hibur nyanyi di kelas, enggak. Jadi dihibur kasih motivasi supaya mereka tetap semangat gitu.
Kemudian emosional dan memorable saat penutup. Jadi saat sesi penutup itu ciptakanlah hal-hal yang emosional ya. Jadi maksudnya emosional dalam arti positif gitu ya, bukan marah-marah gitu. Emosional bisa bikin nangis ya. Terus memorable ya, hal yang mungkin bisa diingat, bahkan diingat seumur hidup peserta training. Nah, ya gimana caranya lah trainer bikin hal yang emosional dan memorable sehingga training ini akan dikenang oleh mereka. Ya di sini juga mungkin dalam saat penutup kan ada kesan dan pesan ya. Kita berapa kali bikin kesan dan pesan saat penutup, ada yang nangis-nangis juga. Biasanya kebanyakan cewek. Jadi itu yang hal emosional. Maksudnya emosional itu bukan hanya marah-marah, tapi nangis, ya, sedih itu adalah bagian dari emosi. Memorable ya hal mudah diingat ya, nanti akan diingat oleh para peserta. Jadi biasanya di sesi penutup aja. Kemudian dulunya juga adalah suaranya harus keras. Ya. Jadi ini hasil latihan juga untuk bersuara keras. Tapi jangan sering-sering karena nanti serak gitu ya. Dan kemudian teratur, sistematis. Jadi jangan berubah-ubah, harus sistematis ya. Kalau misalnya mulainya jam 8, besok kan jam 8, jangan jam 9. Lalu hari ketiga jam 10, makin molor terus. Nggak teratur gitu kan. Nah, sistematis juga ini artinya harus sesuai schedule. Jadi jangan bolak-balik schedule-nya. Nanti hari pertama pakai yang hari ketiga, hari kedua hari keempat, hari ketiga balik hari pertama, dan seterusnya repot. Nah, lalu dunia lagi body language diperhatikannya. Karena biasanya peserta nggak bosan kalau trainernya itu banyak gerakan, tangan, tubuh ya. Daripada diem kayak patung, kita aja kalau ngeliat patung kan capek gitu kan. Tapi kalau ngeliat sesuatu yang bergerak itu mungkin ada lebih semangat gitu ya. Jadi karena juga harus ada body language, mimik wajah ya. Jadi gitu ya. Mimik wajahnya mungkin ya berubah-ubah ya. Dia kadang-kadang suaranya melambat, lalu cepat, ya tergantung situasi saat penyampaian apa gitu kan. Dan langkah-langkah teratur dan penuh semangat. Jadi intinya trainer tuh harus selalu semangat. Ya. Walaupun lagi bokeh nggak ada duit, tetap harus semangat. Jangan nunjukin jangan nunjukin masalah-masalah dia yang bikin patah semangat. Akhirnya seluruh kelas akan terpengaruh gitu ya. Kemudian buat materi singkat, padat, jelas, sistematis ya nih. Kalaupun nanti materi kan disiapkan juga. Tapi kalau bisa buat materi, seorang trainer ya lebih bagus. Buat materi itu singkat, padat, jelas, dan sistematis. Nggak usah panjang-panjang, karena metode kita ini nggak perlu yang panjang. Karena akan ada banyak latihan. Yang penting materi itu nanti mencakup semuanya ya, skill dan knowledge-nya. Nah itu aja. Ini do-nya ya. Sekarang kita lihat don't-nya, jangan dilakukan. Nah, hal-hal yang nggak boleh dilakukan itu jangan mengajar di luar silabus. Jadi kalau ada silabus jangan melenceng terlalu jauh ya. Jadi dari silabus empatnya mengenai basic survival, lalu cerita Apollo 11 ke bulan ya, nggak nyambung. Di bulan tuh nggak ada air gitu. Jadi jangan mengajar di luar silabus. Kemudian suara jangan datar dan kosong. Biasanya cepat bikin orang ngantuk itu suara datar. Datar ini maksudnya nggak ada alunan suara. Datar kalau orang berbisik-bisik, itu bikin ngantuk. Tapi kalau ada alunan suara tinggi, rendah, keras, pelan, itu enak didengar ya, hingga orang nggak ngantuk. Kosong ini artinya ya nggak ada makna gitu ya. Jadi bicara hal yang punya makna, yang dapat dimengerti kata-katanya, jangan pakai kata-kata yang aneh-aneh. Kemudian jangan juga emosi negatif, ya. Terpancing emosi, marah, atau malah masa bodoh.
udahlah, mau ngerti nggak ngerti, memang gue pikirin. Jangan. Standar ISG ini harus dipikirin, ya. Dipikirin peserta itu udah ngerti atau enggak. Jangan sekali-sekali ada kata, emang gue pikirin. Nggak boleh ya. Harus dipikirin ya. Jadi emosi negatif ini, emosi-emosi yang merusak, jangan ditampilkan. Marah apalagi, sombong ya, atau apalah gitu ya, merendahkan peserta training nggak boleh. Kemudian jangan biarkan peserta non aktif. Jadi di sini akan ada banyak nih interaktif, tanya jawab. Makanya jangan nanyanya ke satu peserta terus bisa-bisa dia hari besoknya nggak masuk lagi ya, takut karena ditanyain mulu. Jadi harus merata, ada 12 peserta ya 12-12-nya kena bagian terus ya, merata. Ini 12 peserta yang ditanya satu mulu nih ya, stres deh. Kemudian jangan membuat soal, tugas, PR terlalu mudah. Atau sebaliknya terlalu sukar. Ini sama kayak lagu dangdut, sedang-sedang saja ya. Jadi yang sedang-sedang aja. Yang terlalu mudah, yang terlalu suka. Terlalu mudah, ini nggak mendidik. Terlalu suka, terlalu mendidik, kasihan stres pesertanya. Kemudian jangan biarkan suasana kaku, atau terlalu serius, atau terlalu santai. Jadi terlalu serius juga nggak boleh, terlalu santai juga nggak boleh. Jadi terlalu santai itu kebanyakan ada, jangan. Sekali boleh. Terlalu serius ya, pasang muka serem terus. Ini juga jangan ya. Suasana nggak hidup. Jadi sedang-sedang aja kembali ya. Imbang lah gitu. Kemudian jangan beri perhatian kepada satu peserta saja, tapi harus merata. Jangan sampai ada peserta cewek cantik, itu terus ya. Perhatiannya, tatapannya ya. Yang lain gitu nanti. Jadi semuanya sama, rata. Dan lain-lain. Bisa ditambahkan sendiri don yang jangan-jangan yang lain. Nah ini cara buat ya, untuk semua materi yang lainnya juga kita ada do and don't-nya. Kalau ini kan terkait training. Kalau yang lainnya terkait sesuai dengan materinya. Kemudian checklist proses training. Jadi di sini langkah lah gitu ya, langkah-langkah dan melakukan training. Ya sama aja persiapan ya. Jadi sebelum melakukan training ada persiapan, itu materinya disiapkan ya. Jadwal ini timetable-nya ya. Jadi dari jam sekian ke jam sekian apa materinya, topiknya, dan seterusnya. Jadi nanti trainer stick to the timetable. Jangan melenceng dari situ. Sehingga sampai tiba-tiba, hanya satu materi aja udah sore gitu kan. Itu nggak bagus juga. Ya. Akhirnya banyak materi yang harus diburu-buru nanti. Akibatnya skill dan knowledge-nya nggak dapat di peserta. Dan peralatan juga, semua peralatan ini sudah di checklist apa aja perlu disiapkan, disiapkan. Yang representatif sudah ditentukan ya. Jadi yang pertama-tama ditentukan ya pasti tempatnya dulu. Lalu fasilitas-fasilitas saya selama training, masuk sini mungkin souvenirnya kalau ada disediakan ya. Trainernya, apa udah sudah diperiksa ternyata memang tersertifikasi ya layak untuk ngajar. Lalu pesertanya juga sudah siap. Jadi kalau bisa H-3 semua peserta udah ada. Jadi jangan sampai pas hari H ada peserta baru. Mendingan ya peserta yang itu disuruh ikut angkatan berikutnya. Karena hanya ngejar uang nggak seberapa, akhirnya kualitas dan standar diabaikan. Gitu. Kemudian pemeriksaan sebelum pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan ini dibuat checklist semua diperiksa. Sampai kerapihan tempat training, ya, kebersihan, semuanya itu diperiksa. Ya. Lalu mengenai keselamatan, mungkin
fire extinguisher-nya ya. Dan, karena itu hal-hal yang krusial ya mengenai K3. Kemudian saat pelaksanaan ya. Ya ini ada pembukaan ya. Ada yel-yel, perkenalan, pretest ya. Tes sebelum training dimulai. Lalu isi dari training, ada awal, menengah, dan akhir juga. Lalu setelah itu diringkaslah semua materi. Lalu kesimpulan mungkin peserta dulu ya. Beberapa orang secara random ditunjuk untuk memberi kesimpulan, sehingga kalau ada kesimpulan yang salah, trainer bisa betulkan. Baru terakhirnya trainer kasih kesimpulan ya secara keseluruhan untuk materi itu. Baru dilakukan post test ya, kemudian final test. Jadi beda pretest dengan post test dengan final test. Post test ini sama materinya dengan pretest. Ya. Jadi untuk melihat sebelum training, sudah training, bagaimana pengetahuan dari peserta. Final test ini ya tes terakhir ya, ujian akhir. Kemudian lakukan evaluasi. Lalu evaluasi dari peserta ya, kemudian evaluasi penyelenggaraan secara keseluruhan. Ini trainer juga bisa kasih masukan-masukan ya, evaluasi penyelenggaraan, kemudian evaluasi materi ya, trainer juga bisa kasih masukan. Nanti peserta juga akan kasih masukan mengenai evaluasi materi dan juga evaluasi trainer. Untuk Indo Standar nanti ada dari pengawas juga yang akan mengevaluasi trainer. Kemudian ada catatan-catatan ya selama pelatihan dilangsungkan, dan juga nanti trainer akan buat laporan. Kemudian nanti ada tindak lanjut untuk perbaikan mungkin jika ada. Ya inilah kira-kira checklist ya, bagian demi bagian berurutan sampai selesai. Nah, untuk training-training lainnya juga akan dibuat seperti ini, kalau ini mengenai training. Kemudian catatan dan penilaian. Jadi nanti mungkin trainer juga akan membuat catatan-catatan ringkas ya. Mungkin bisa dibuat saat break atau saat makan siang atau setelah selesai training ya. Ini mencatat performa peserta training. Ya. Ini menurut penilaian dari trainer, perilakunya peserta training. Jadi yang keaktifan dari peserta training ya. Yang hiperaktif ya. Siapa yang tidak aktif juga mungkin. Lalu diskusi training, ada catatannya mungkin hasilnya apa, mengenai apa, ya secara ringkas saja nanti nyatetnya. Lalu PR training bagaimana ya, ini mencatat mengenai pemahaman peserta-peserta secara keseluruhan. Lalu tugas-tugas training juga ada catatan dari trainer ya, apakah ada peningkatan dari peserta dalam mengerjakan tugas. Kemudian hasil-hasil grup diskusi juga ada dicatat oleh trainer ya, dan penilaiannya. Jadi semuanya selain catatan ada penilaian. Suasana training yang seperti apa dicatat, kemudian penilaian juga ya dari trainer. Fasilitas training, materi training ya. Lalu performa trainer ya, trainer juga akan menilai dirinya sendiri ya, day by day. Di samping itu juga performa trainer juga akan dinilai oleh pengawas dan juga oleh para peserta training. Note ya, penilaian untuk selama pelatihan dan dilakukan juga untuk mengukur performa pekerja masing-masing setelah pelatihan dan menerapkannya dalam pekerjaannya. Jadi pekerja juga nanti akan menerapkan dalam tempat kerjanya catatan dan penilaian. Ini mungkin trainer di perusahaan yang akan buat catatan-catatan juga ya. Jadi dilakukan hal seperti ini. Jadi apa ditunjukkan di sini dilakukan juga umpamanya oleh trainer di perusahaan tempatnya bekerja atau training provider dilakukan juga, atau mungkin trainer profesional. Ya, ini mungkin akan lakukan juga di mana saja pun dia ngajar nanti. Kemudian checklist masalah dan resiko. Ya, ini mungkin pengamatan dari saya nanti bisa ditambahkan di dana dan lainnya. Di sini masalah risiko terkait operasional, sumber daya manusia, peralatan, bahan baku, tempat, metode, lingkungan, pihak ketiga, dan lain-lain ya.
Dan wajib dicari solusinya dan dibuat dalam bentuk matriks. Jadi masalah ya apa dan kemudian solusinya gitu kan. Contoh persiapan tidak maksimal. Ini masalah. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya mungkin ada bisa preventif ya. Ada tindakan preventif, ada tindakan korektif. Kalau persiapan tidak maksimal, mungkin ada pencegahannya seperti apa, lalu kalau memang sudah terjadi, corrective action-nya apa gitu. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan solusinya, preventive action-nya begini, corrective action-nya begini. Lalu peralatan tidak berfungsi, silakan buat juga nih apa solusinya. Nah, trainer sakit mendadak, makanya harus ada trainer cadangan ya untuk materi yang terkait. Gitu. Peserta tidak bisa diatur, ya. Peserta tidak bisa diatur, mungkin banyak yang apa troublemaker gitu kan. Nah, ini gimana solusinya gitu kan? Artinya di sini kalau kita sudah ada solusi, begitu menghadapi masalah ini kita akan tenang gitu kan. Oh ya solusinya gini. Kalau perlu solusinya bikin solusi A, solusi B, solusi A nggak bisa, solusi B kita jalankan. Nah gitu. Jadi bekerja secara sistematis gitu istilahnya. Lalu peserta susah paham materi, ya bagaimana solusinya? Peserta tidak aktif, ya. Peserta sangat aktif, ya. Mengarah ke autis. Jadi kalau peserta tidak aktif seperti apa, peserta sangat aktif seperti apa. Kemudian trainer merasa bosan dan tidak semangat, ya bagaimana solusinya? Lalu terjadi keadaan darurat, ada peserta pingsan dan lain-lain. Ya. Silakan mungkin di checklist lagi ada masalah lain ya dan risiko dalam apa penyelenggaraan training atau dalam aktivitas dari trainer. Ini harus cari ya solusi-solusinya. Saya mungkin nggak akan bicarakan solusi di sini, silakan masing-masing kan pasti ada solusi yang bisa di ini. Karena sini kita nggak kalau ini di kelas ya waktunya panjang mungkin ya kita bisa persiapan tidak maksimal silakan si A menurut kamu apa lalu si C dan seterusnya dapat solusi catat ya. Nanti ada 3 ide dicari ide yang terbaik nah kayak gitu jadi itu bisa diskusi kelas keseluruhannya di sini saya nggak akan bahas silakan cari sendiri solusinya. Kemudian ada checklist solusi dan peluang. Nah, di sini dimasukkan juga untuk checklist solusi. Ya. Solusi dari masalah dan risiko ya. Yang tadi terkait operasional, SDM, peralatan, bahan baku, tempat, metode, lingkungan, pihak ketiga, dan lain-lain. Serta peluang yang ada sekarang dan ke depannya. Nah, ini juga dibuat untuk jenis-jenis training lainnya. Jadi peluang-peluang training itu apa ya? Seperti contohnya peningkatan performa trainer. Ini bisa jadi peluang ya. Karena dengan mengajar, otomatis kita juga mengasah skill mengajar. Gitu. Kemudian peningkatan kualitas materi. Ini adalah peluang ya saat dilakukan training. Mungkin ada masukan-masukan dari peserta sehingga materi kita bisa diperkaya gitu kan. Kalau memang ide-idenya itu bagus gitu dan bisa diterapkan. Kemudian bisa terjadi peningkatan kualitas pelayanan. Ya. Ini ada masukan-masukan juga dari peserta sehingga pelayanan bisa meningkat ke depannya ya, atau di lain waktu. Dan peluang-peluang untuk membangun hubungan baik ke depannya dengan para peserta training. Ya. Di sini mungkin bisa ada apa kerjasama yang saling menguntungkan, win-win solution, ya. Peserta yang ternyata berbakat ya, menjadi trainer, mungkin bisa kasih masukan mengenai materi, ya, mengenai teknik mengajar dan sebagainya. Lalu mungkin bisa peluang menawarkan training lanjutan dan training lainnya ya untuk peserta. Dan mungkin peluang lain-lainnya, nah silakan dibikin list tambahan. Ya ini juga untuk diterapkan di materi-materi training lainnya ya. Jadi nanti ada checklist
masalah dan resiko, dan solusi dan peluang. Oke, itu tadi mengenai informasi spesifik training. Kalau ada informasi dasar, itu tadi apa, arti dan definisi, ya, kemudian latar belakang, maksud tujuan, itu informasi dasar. Nah, ini informasi yang lebih spesifik. Kemudian kita masuk ke apa, skill dasar ketiga. Ya, skill dasar ketiga itu cara mengembangkan atau meningkatkan skill. Jadi bagaimana cara mengembangkan meningkatkan skill? Jadi kalau skill dasar ini berarti di semua materi ada ya. Nanti disesuaikan, kalau di sini kan skillnya skill mengajar. Nanti disesuaikan nanti untuk skill apa, bertahan hidup di laut kah, atau skill apa, mengelola APD dan sebagainya. Cara mengembangkan atau meningkatkan skill ya. Ini pertama buat perencanaan ya, pola atau konsep atau metode atau target dan sasaran. Perencanaan itu adalah langkah-langkah ya, dan time schedule. Jadi target waktunya ya, time schedule. Kemudian pola atau konsep adalah bagaimana pengelolaan aktivitas untuk mengembangkan skill. Metode itu cara, target dan sasaran hasil yang diharapkan. Jadi buat dulu perencanaan, pola dan konsepnya, metodenya, target dan sasaran. Untuk skill ya yang akan kita kembangkan ini. Lalu kemudian bantu dengan metode afirmasi dan visualisasi. Kemarin saya sudah jelaskan metode afirmasi ya. Ini namanya penguatan. Jadi penguatan, kita ingin apa, kita tulis di kertas dan kemudian kita ulang-ulangi. Baca. Kalau di tempat umum kita baca dalam hati, ya diulang-ulang. Kalau di kamar kita sendiri mungkin ya kita bisa baca dengan bersuara. Atau mungkin dengan suara yang lebih keras gitu kan. Asal nggak mengganggu tetangga aja. Nah itu namanya afirmasi. Karena apa yang kita ulang-ulang baca ini akan masuk ke otak kecil ya. Jadi itu teorinya. Otak kecil ini ada otak permanen dan otak spontanitas. Jadi kalau udah masuk ke situ, informasi ini akan permanen dan kemudian spontanitas, sehingga umpamanya saya akan rajin, saya akan rajin, saya akan rajin. Jadi suatu saat kita akan digerakkan ya untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu supaya rajin gitu. Nah itu afirmasi, metode afirmasi. Kemudian visualisasi, kita membayangkan. Jadi afirmasi ini membaca berulang-ulang tujuan yang ingin kita capai, visualisasi dibayangkan. Ini ada salah satu pebasket namanya Michael Jordan ya, yang pernah berjaya tahun 90-an NBA. Dia pakai metode visualisasi. Jadi sebelum dia bertanding, dia bayangkan bagaimana dia bertanding, ya. Kemudian dia melempar bola masuk, itu dia ulang-ulang. Dan saat pertandingan, apa yang dia hayalkan, apa yang dia bayangkan itu benar-benar terjadi ya. Dia melempar jadinya lebih percaya diri sehingga banyak masuknya gitu. Namanya metode visualisasi. Nah, dua ini digabung akan kuat ya. Sehingga apapun tujuan dan sasaran kita mungkin bisa kita capai gitu. Lalu skill yang sudah ada dilatih berulang-ulang ya. Bukan sambil mencari cara untuk latihan dan cara melakukan skill yang lebih efektif. Ya, jadi setelah kita menentukan konsep, metode, atau skill apa yang ingin kita kuasain, ya, atau ingin kita kembangkan, atau ingin kita tingkatkan, pertama kita bantu dengan metode afirmasi dan visualisasi, lalu kita latih berulang-ulang. Ya. Kemudian kita buat catatan, ya, catat aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan evaluasi hasil dan progresnya. Di dalam ini mungkin kan training ya,
Jadi kita afirmasi, saya akan jadi trainer yang efektif dan berkualitas. Itu terulang-ulang. Visualisasikan bagaimana kita mengajar dengan semangat ya, lalu suasana kelas juga penuh semangat dan sebagainya. Itu ulang-ulang terus afirmasi dan visualisasikan. Kemudian latihan beneran ya. Latihan, lalu buat catatan dan evaluasi hasil dan progres dari latihan-latihan. Dalam hal training, afirmasi, visualisasi, dan latih terus teknik berbicara, teknik mengajar, teknik menjawab pertanyaan, teknik memimpin diskusi, teknik mencatat dan evaluasi, dan teknik memecahkan masalah training. Jadi fokusnya untuk training ya ini ya. Kuasai semua skill ini, ya afirmasi, visualisasi, dan latih terus berulang-ulang. Maka kita akan jadi trainer yang luar biasa ya, sangat efektif dan berkualitas. Lalu skill training ketiga, cara berbicara efektif. Ya, skill training ya, berarti ini khusus ada di training. Kalau skill dasar berarti ada semua materi ya. Cara berbicara efektif. Oke, di sini mungkin teorinya kalau ada ide-ide bisa ditambahkan. Cara berbicara efektif ya, yang pertama itu fokus pada topik dan hal-hal yang berhubungan dengan topik. Jadi jangan ngelantur ya. Kalaupun mau ngelantur sebentar, tapi kembali kepada topik. Ya, gitulah saat kita mengajar nanti. Jadi cara berbicara ini bisa diaplikasikan saat mengajar gitu ya. Dan yang kedua, menatap mata lawan bicara. Kalau lagi training berarti menatap mata para peserta training. Jadi jangan sampai menatap langit-langit ya, menatap dinding. Itu trainernya udah kalah mental kalau kayak gitu. Jadi harus berani menatap lawan bicara. Sehingga bicara kita lebih efektif ya daripada kita nggak berani menatap mata lawan bicara. Lalu yang ketiga, latihan-latihan. Ya. Di sini ada beberapa latihan. Mungkin kita nggak akan bahas satu persatu sini ya. Melatih daya ingat, melatih kecepatan berpikir, melatih konsentrasi, ya, kemudian latihan berbicara di depan kaca dengan satu topik, bukan topik ya, sambal. Ini gara-gara nih bahasa Inggrisnya yang suka ini. Dinilai dan dievaluasi. Latihan berbicara cepat, latihan teater. Latihan teater itu suaranya dengan nada ya, tinggi rendah, keras pelan, itu latihan teater. Nah, ini harus latihan juga dalam training itu jangan datar aja ya. Jadi ada tinggi rendah, keras pelan gitu kan. Tekanan, lalu lembut, nah gitu. Jadi kayak orang teater aja. Sehingga dengan nada suara tinggi rendah, keras pelan ya. Itu yang dengar juga jadi enak ya, nggak cepat ngantuk gitu. Melatih daya ingat bisa pakai smartphone, banyak aplikasi untuk melatih daya ingat ya. Kecepatan berpikir juga. Jadi latihlah sebagai seorang trainer selalu dilatih nih. Karena jangan sampai nanti saat ngajar lupa gitu ya, lupa sesuatu. Kalau daya ingatnya sudah kuat mungkin nggak akan lupa-lupa. Kecepatan berpikir, ini terutama penting saat mau menjawab pertanyaan. Ini langsung pertanyaannya yang nanya belum selesai, trainernya di otak udah ada jawabannya. Nah, itu kan bagus gitu. Ini harus latih juga ya. Jadi banyak aplikasi di smartphone, silahkan latih ya tiap hari. Karena ini penting untuk seorang trainer. Kemudian latihan konsentrasi, kayaknya sebentar akan kita bahas ini. Lalu latihan berbicara depan kaca. Ini latihan terus-menerus sambil nanti kita nilai, kita evaluasi progresnya. Kemudian latihan berbicara cepat. Jadi kita buat satu topik, lalu kita mulai bicara cepat.
Karena dengan latihan berbicara cepat ini melatih kecepatan berpikir juga ya. Tapi nanti jangan dipraktekkan di kelas. Berbicara cepat ini hanya untuk melatih kita bisa menguasai semua kata-kata dengan cepat, sehingga bisa berbicara efektif. Kalau di kelas nanti ya itu, gaya teater ya, ada keras, pelan, ya. Kemudian tinggi, rendah, nah gitu. Jadi ada nada suaranya gitu. Kemudian latihan debat diskusi ini bisa dilakukan sendirian atau dengan orang lain. Ya. Jadi kalau sendirian, ya Anda memerankan peran dua orang gitu. Contoh, Anda nanya, lalu Anda jawab sendiri. Ya. Bisa latihan di depan kaca. Jadi setelah Anda lancar ya dengan debat diskusi sendirian, ya, Anda nanya, Anda jawab sendiri, maka bisa dipraktekkan dengan orang lain. Ya. Jadi dengan teman Anda, tentukan satu topik diskusi, nah mulailah debat diskusi. Ya, latihan debat diskusi ini penting ya saat mungkin sedang memimpin diskusi ya di kelas atau menjawab pertanyaan. Ini akan melatih Anda untuk bisa berbicara menjawab dengan efektif. Ya. Dan kemudian latihan presentasi ya untuk latihan diskusi dan presentasi minimal lakukan 3 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan di depan kaca. Jika belum lancar, lanjut lagi selama 2 bulan dan seterusnya. Kemudian latihan presentasi di depan peserta sungguhan ya. Buat topik ya presentasi 10-15 menit. Lalu luangkan waktu tanggung jawab 5 menit, rekam dan evaluasi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana sikap kita saat kita sedang presentasi. Mungkin kita akan ada sedikit perbaikan-perbaikan gitu ya. Lalu evaluasi hasil latihan dan lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, jadi dengan latihan-latihan ini, cara bicara kita akan makin efektif. Ini nggak hanya berguna untuk waktu kasih training ya. Mungkin suatu saat Anda akan menjadi public speaker yang akan sangat berguna sekali. Anda akan menjadi pembicara di muka umum, atau ada dialog-dialog ya, atau mungkin ada negosiasi. Sudah terbiasa Anda untuk melakukan berbicara dengan efektif. Ini silakan dilatih-latih sendiri ya. Kemudian skill trainer yang keempat, cara konsentrasi atau fokus dalam mengajar. Ya, ini skill yang terakhir untuk hari ini. Ya, jadi cara konsentrasi dan fokus dalam mengajar. Konsentrasi atau fokus adalah memusatkan pikiran pada satu hal dalam satu waktu. Ya. Gunanya adalah agar bisa menyampaikan materi dengan benar dan lancar sesuai topik materi. Jadi konsentrasi itu benar-benar kita fokus ya pada materi. Sehingga pikiran nggak merambah kemana-mana, sehingga omongan pun nggak ngelantur gitu. Cara konsentrasi adalah memusatkan pikiran pada topik materi, sehingga dalam pemaparan tidak melenceng dari topik materi. Latihan pertama, duduk santai, ya. Tutup mata, lalu kosongkan pikiran. Jangan pikirkan apapun. Usahakan jangan sampai berpikir apapun, dan lakukan itu selama 3 menit. Kalau ada stopwatch, Anda bisa pakai stopwatch, ya, atau Anda hitunglah kira-kira. Intinya, jangan kurang dari 3 menit. Kalaupun kurang sedikit ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai hanya semenit gitu ya. Nah, 3 menit ya. Lakukan sehari sekali. Ini latihan mengosongkan pikiran. Setelah 2 minggu, tingkatkan menjadi 4 menit ya. Lalu setelah 2 minggu selanjutnya 5 menit ya. 2 minggu selanjutnya 6 menit sampai 10 menit. Jadi dengan latihan
mengosongkan pikiran, ini akan berguna juga untuk menurunkan stres. Ya. Jadi nggak hanya berguna untuk latihan konsentrasi, tapi bisa mengurangi stres. Lalu latihan yang kedua, duduk santai, buat sebuah titik di dinding dalam jarak kira-kira 1 meter. Lalu fokus untuk melihat titik tersebut. Dan tidak melenceng ke pandangan yang lain, ya, dan tidak berpikir hal lain apapun, tetapi pikiran juga ditujukan kepada titik tersebut. Ya. Lakukan selama 3 menit, ya, sehari sekali selama 2 minggu, lalu tingkatkan menjadi 4 menit, lalu 2 minggu berikutnya 5 menit, dan seterusnya sampai 10 menit. Ini juga latihan konsentrasi dengan melihat satu titik. Kalau tadi mengosongkan pikiran, sekarang benar-benar konsen, ya, fokus. Ya, kalau kita lakukan ini fokus kita akan luar biasa, ya. Jadi ada durian runtuh juga kita nggak akan terpengaruh oleh bunyi durian runtuh. Durian runtuh sih bunyinya nggak seberapa, ya. Jadi itu maksudnya dengan latihan yang kedua ini kita benar-benar bisa fokus, ya, konsentrasi pikiran nggak kemana-mana. Lalu latihan ketiga, sama duduk santai, nonton film berbahasa Inggris. Fokus pada suaranya, ya, Anda mendengar bahasa Inggrisnya selama kira-kira 20 menit lah. Atau kalau awalnya 10 menit juga udah cukup, ya. Sambil mengartikannya kalau bisa, kalau enggak ya dengerinnya, oh bahasa Inggris ngomong gini. Nah, gitu. Lakukan tiap hari selama 2 minggu, hilangkan pikiran-pikiran lain dan fokus hanya mendengar saja percakapan bahasa Inggris. Jadi di sini kita fokusnya dengan telinga, ya. Tadi dengan mata, kemudian dengan mengosongkan pikiran, sekarang dengan telinga. Catat dan evaluasi hasil-hasil latihan dan lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi dengan latihan 3 jenis ini, kita benar-benar akan bisa konsentrasi dan fokus, ya. Nggak hanya dalam mengajar, mungkin dalam berbagai bidang juga. Dan ini akan sangat berguna juga untuk untuk kesehatan mental, ya. Karena kita akan bisa menghilangkan stres dan sebagainya dengan latihan konsentrasi dan fokus seperti ini. Oke, jadi kesimpulan dan aplikasi untuk materi hari ini, kita sudah membicarakan mengenai informasi spesifik training. Jadi, untuk membuat materi-materi lainnya, ya ada informasi spesifik juga, tapi untuk sesuai dengan materi tersebut. Kalau ini kan training. Jadi itu bisa dijadikan acuan, dan kemudian informasi spesifik itu adalah umpamanya jenis-jenisnya. Kalau ini kan training, jadi jenis-jenis training. Lalu do and don't, apa yang boleh dilakukan atau apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ya. Kalau dalam ini terkait training. Kemudian langkah-langkah atau checklist prosedur training, ya, bagaimana melakukan training dari awal hingga akhir. Lalu checklist untuk catatan dan penilaian, ya, yang perlu dilakukan selama training, ya. Kalau materi lain mungkin catatan dan penilaiannya berbeda. Kemudian checklist masalah dan resiko terkait training. Lalu checklist peluang, solusi dan peluang. Yaitu informasi spesifik dalam hal ini tentang training. Kemudian kita sudah bahas, dengan informasi ini kita lebih memahami, ya, knowledge-nya tentang training. Mungkin sudah ada, ya, informasi basic, tapi ini dengan kita lebih jauh untuk informasi tentang training, ya, knowledge-nya lebih dalam lagi di sini. Lalu kemudian kita sudah belajar juga skill dasar ketiga, ya, karena ini hari ketiga, skill dasarnya ketiga. Itu cara mengembangkan dan meningkatkan skill.
Jadi bagaimana skill kita bisa meningkat ya, kita lakukan dengan afirmasi, visualisasi, ya, latihan-latihan, itu akan benar-benar mengembangkan, meningkatkan skill. Skill apa aja dulu yang kita ingin tingkatkan, itu yang satu-satu. Jadi jangan sekaligus semuanya satu-satu, sehingga semua skill yang terkait training kita benar-benar akan kuasai. Lalu cara berbicara efektif ya, latihan-latihan kita harus lakukan, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih efektif, sehingga ini akan berguna ya, terutama dalam memberikan training ya, menjadi pembicara public ya, public speaking dan seterusnya. Kemudian skill training yang keempat tadi, cara konsentrasi dan fokus ya, sehingga dalam memberikan pelatihan itu benar-benar kita akan fokus ya, dan tidak menyimpang kemana-mana, dapat berbicara dengan lancar, dan sehingga peserta bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya dari kemampuan kita ini. Jadi kita masih ada 2 hari, ya, hari keempat masih banyak lagi skill yang akan kita pelajari. Jadi memang standar TOT ini akan berbeda, sangat berbeda dengan TOT dari Pemnakar maupun MNSP yang kebanyakan administrasi, saya bilang ya administrasi. Kalau sini kita memang praktisnya ya, praktisinya langsung ke hal yang berhubungan dengan skillnya. Jadi bukan dengan adminnya. Ini tugas hari ketiga, ya. Nanti akan saya foto juga. Jelaskan informasi-informasi spesifik untuk suatu materi training. Jelaskan cara mengembangkan dan meningkatkan skill. Jelaskan cara untuk berbicara dengan efektif, dan jelaskan cara untuk konsentrasi dan fokus dalam mengajar. Oke, materi kita sudah selesai. Saya buka sesi tanya jawab.